Hai, jadi hari ini aku Dodo dan masih di channel aku, channel Cerita Dodo, pengen ngebahas sesuatu yang mungkin sering terjadi di sekolah, di perkantoran, di tempat kerja atau dimanapun lah. Jadi aku kali ini pengen ngebahas tentang yang namanya bullying. Tapi aku nggak sendiri, aku bakal ditemanin sama seorang bocah yang hobi bermain Free Fire dan juga mengoleksi tutup botol sewaktu kecil. Bagus, gak usah lebay, biasa aja. Jadi kenapa hari ini aku bareng Bagus? Karena ya bocah ini, keponakan aku ini waktu masih kecil ya biarpun sekarang masih kecil, nggak terlalu besar, maksudnya umurnya sekarang berapa tahun? 11 ya? Jalan 11. Jalan 11 kan? Yang berarti kelas kelas 4. 4 SD. Jadi sewaktu dia TK, semasa TK, ya biarpun ini masih semasa anak kecil ya, anak-anak, tapi ponakan aku ini pernah mendapatkan bullying dari teman-teman sekolahnya, dari teman-teman semasa TK-nya. Dan bukan cuman temannya aja ngebully, bahkan terkadang gurunya itu kayak mengamini bulian temannya ke Bagus tadi. Sampai akhirnya dia jadi malas sekolah, jadi taman kanak-kanak itu bukan taman bermain lagi, melainkan kayak apa dibilang ya seperti taman yang isinya menakutkan, seperti wahana rumah hantu mungkin. Biasa aja. Jadi kita mulai ceritanya ya. Aku bakal nanya-nanya ke Bagus, apa sih hal yang diterimanya sewaktu dia masih TK itu sampai akhirnya dia jadi kayak malas sekolah jadi nggak menyenangkan lagi. Untungnya sekarang semasa dia SD udah nggak mendapatkan itu lagi. Dan kenapa dia akhirnya nggak dibully lagi semasa SD? Kita cari tahu jawabannya nanti. Jadi kenapa lah Bagus waktu kecil itu, waktu TK dibully? karena aku gendut Karena gendut gendut, badannya besar. nyanyi bisa. Jadi memang ya, waktu TK itu si Bagus ini badannya di antara anak lain paling besar lah, paling bongsor. Ya kalau di TK itu ukuran badannya ya, posturnya itu kayak anak kelas 3 SD. Enggak lah, berlebihan, kelas 2 mungkin ya. Kayak anak kelas 2 SD, tapi badannya itu besar gitu. Terus yang pengen aku tanya lagi nih sama Bagus, cara mereka ngebully Bagus waktu itu kayak mana? Kayak gimana cara ngebulinya? Apa yang Bagus dapatkan waktu itu? Diajain bagong. Diajakin Bagong. Terus Gendut gitu. gendut, apalagi selain itu? Maksudnya kayak misalnya Bagus pengen main tapi mereka nggak ngajak, ada nggak kayak gitu? Ada pas main bola. Main bola. Jadi Bagus pengen main bola gitu. Cerita kayak mana? Ya aku pengen main bola tapi nggak dibolehin. Kenapa nggak dibolehin? Tahu Jangan-jangan tahu pro, jangan-jangan. masih tak boleh. Jadi nggak boleh ikut main gitu. Itu kalau main ayunan itu ini apa namanya, jarang main ayunan. Kenapa jarang main ayunan? Soalnya di situ ada anak guru yang penguasa ayunan Ada anak guru. yang suka main kali ayunan, kami nggak dibolehin. Coba agak jelas ngomongnya. Ya anak guru loh. Anak guru. Nah, Terus ya dia tuh, kami tuh nggak boleh main ayunan sama dia. karena Ya karena dia, ya nggak tahu lah, mungkin karena dia sering main di situ. apa karena dia merasa anak guru gitu? Nah mungkin. Mungkin. Udah Kelas 3 apa anak gurunya. kelas 3 SD. Tapi kok di sekolah Kelas kalian? 5. Tapi kok di sekolah kalian? Ya, Oh di TK. mungkin manja Manja. mamanya pengen ikut gitu. Selain yang itu kan dari yang mungkin yang itu kan yang abang-abangan lah.
Jadi kayak sesama kawan aja gitu. Ada nggak waktu Bagus main ayunan tapi kawan itu nggak ngebolehin kayak nguasai ayunannya gitu? Ada. Ada juga. Ada. Kayak mana dia nguasainya? Apa dibilangnya? Ya, sana jangan main ayunan di sini. Kenapa? Yang lain aja. Kenapa? Yang nggak tahu, ya pun ikut-ikutan abang itu ngasain ayunan. Jadi mereka kayak temenan gitu lah ya? Ya. Kayak berkomplotan. Nah, habis itu kalau ada yang waktu itu rebutan duduk di paling depan. Rebutan duduk paling depan. Ya, yang pertama datang duduk di paling depan. Oh ya, mungkin itu aturan dari gurunya ya, yang paling duluan datang paling depan harusnya. Ya, Bukan berdasarkan badan. bukan. Oh, aturan memang ya. Habis itu aku waktu itu datangnya lumayan cepat sama ada kawan satu. Itu rebutan duduk di depan. Terus dapat Dapat nangis. nangis. Kok nangis? Tapi dapat. Dia aku dapat. Hah? Aku dapat. Bagus dapat. Tapi kok nangis? Dia nangis. Oh, dia nangis. Kenapa dia nangis? Karena nggak dapat. Karena udah Bagus duluan yang dapat. Tuh, jadi habis dia nangis ini apa yang dibuatnya gitu? Ngadu ke sama guru? Ngadu ke nggak ngadu. Nggak ngadu. Ada lagi? Ada. Apa? Karena diejein. Ya itu aja sih. Intinya dari kata-kata lah ya, diajakin lah ya. Kalau dari kayak fisik nggak ada, kayak misalnya Bagus didorong, dipukul nggak ada? Nggak ada. Nggak ada, cuma ejekan aja ya. Mungkin gini ya teman-teman semuanya, bagi kita yang udah dewasa gini, kalau semacam ejekan gitu aja kayaknya udah lah ya, bisa kita cuekin, bisa kita bodo amat. Tapi mungkin bagi anak-anak, apalagi bagi anak TK yang baru aja nih mengenal sekolah, mengenal dunia luar, kayak merasanya itu kayak apa ya, kayak mereka masih susah menerima, karena kan memang mental anak-anak ini beda-beda sebenarnya. Dan si Bagus ini, keponakan aku ini waktu TK, kebetulan mentalnya itu mental apa dibilang ya, mental ya lemah lah nih anak, lemah ya. Aku sendiri dia lemah Bagus waktu TK kan. Tapi sekarang nggak. Oke, itu nanti belakangan. Nah, jadi nih kan Bagus kan waktu TK diajakin teman-teman, dibully lah, bully secara verbal. Kalau Bagus nggak tahu secara verbal itu artinya Tahu. secara kata-kata, ngerti kan? Nah, ngerti secara kata-kata. Itu belajar. Jadi waktu Bagus dibully itu diajakin lah sama teman-teman. Pernah nggak Bagus itu kayak ngadu lah ke bu guru gitu? Ya di ngadu misalnya. Nah, ini kan sampai sini dulu ngadu. Ngadu. Terus apa tanggapan guru Bagus? Nggak ada. Misalnya kayak tadi tuh main bola nggak dikasih. Bagus saya bilang ini apa namanya, Bu, orang itu nggak ngasih Bagus main bola. Nah, terus Udah nggak apa-apa, kamu kan nggak bisa bergaul gitu. gitu bilang gurunya, kamu nggak bisa bergaul. Bukan gurunya ini bukan malah kayak bilang sama temannya, ayo ajak Bagus main gitu enggak? Nggak. Ya, jadi bukan berarti Bagus juga pengen dibela ya. Aku juga nggak bilang Bagus tuh pengen dibela atau gimana, tapi menurut aku nih ya, aku juga sarjana pendidikan juga, ya sedikit paham lah cara mengajar meskipun aku nggak turun langsung sekarang ya. Tapi sebaiknya ya, apalagi masih TK, masih anak-anak, kalau salah satu murid ngadu ke kita, kalau dia itu dikucilkan, ya sebisa mungkin jangan malah mengucilkan balik. Ini kayak kata-katanya malah anak itu dibilang nggak bisa bergaul. Kalaupun seandainya anak itu memang nggak bisa bergaul, ya ayo coba kita cari tahu gimana caranya supaya si anak ini bisa bergaul. Jangan malah dibilang kamu nggak bisa bergaul, salah kamu. Ya nggak gitu juga. Sebagai guru kan memang harus mendidik, bukan cuma mendidik ya, juga harus mengarahkan gimana agar anak itu jadi lebih baik lagi, bukan malah ngatai kayak gitu. Itu udah salah sih. Habis itu kalau misalnya Bagus buat jajan diminta sama kawan-kawan. Bagus buat jajan nih minta makan kawan. Bagus awalnya nggak apa-apa itu. Apa? Kayak rasanya apa, pengen bagi-bagi memang. Itu tak dulu, yang minta itu yang ngebully apa enggak? Yang ngebully juga.
Yang ngebully minta juga. Kadang-kadang. Kadang enggak. Bagus kasih. Bagus seneng ngasihnya. Iya. Seneng. Ya, Jadi bagus minta satu gitu. jadi kalau itu nggak masalah lah ya sebenarnya lah ya. Pernah bawa wafer itu Wafer. cuma makan 2. Makan 2, sisanya makan siapa? Makan 2 itu ini orang itu ngejar-ngejar. Agus tuh nggak mau ngasih. Oh, jadi bagus bawa wafer sebenarnya. Bawa satu cuma satu bungkus. Ya, Rencananya pengen makan istirahat. ya, cuknya. Ya, Terus dikejar-kejar, dimintain gitu. ya. Dipaksa. Minta lah gitu. Kayak gitu. Terus itu bagus sembunyi makannya sembunyi. Makanya sembunyi. Sembunyi di mana tuh? Sembunyi ada dekat masjid. Ke masjid. Itu gitu ya. Balik lagi nih, bagus ke guru tadi. Tadi kan bagus dibilang bagus yang nggak bisa bergaul. Yang lainnya ada nggak guru itu kayak bilang bagus apa gitu, kalau bagus ngadu? Pernah waktu itu pas les. Pas ada les juga aku TK ya. Ya les apa nih ceritanya? Tulisan bagus kayak dibilang ceker ayam. Tulisannya jelek gitu. Angka 3 kayak kelelawar. Angka 3 kayak kelawar merengin ya berarti ya. Iya. Ya kan memang sebenarnya iya kok dibilang ya. Iya tapi ya tau lah. Ini lagi ya untuk guru-guru juga ya sebenarnya ya. Kayak mana bilangnya ya, aku juga takut salah kalau ngomong, tapi udah nggak apa-apa. Boleh kita bilang kalau tolong nak perbaiki tulisan kamu, karena tulisan kamu tolong jangan bilang jelek, jangan bilang hancur kayak ceker ayam, bilang aja kurang bisa terbaca, takutnya ada yang nggak paham sama tulisan kamu. Kayaknya lebih enak gitu sih daripada langsung dibilang tulisan jelek atau gimana. Apalagi masih TK ya. Mungkin kalau udah SMP SMA mereka juga bakal bodo amat. Dan setahu aku ya, tulisan tangan itu bisa kita sebagai guru, apalagi guru bimbingan dan konseling ya, bisa tahu karakter anak tadi itu. Maaf kalau aku salah, tapi kayaknya gitu sih. Yang tahu entah itu kalian guru BK atau psikolog psikiater yang nonton ini, coba deh kasih tahu aku kok emang aku salah atau aku benar. Jadi ya bagus. Jadi selama TK berarti bagus TK 2 tahun ya. Iya 2 tahun. Dipotong COVID ya, COVID gak masuk ya. Waktu zaman COVID itu kan. Iya. Oke. Jadi tadi kan guru tadi Iya COVID. guru tadi kan kalau bagus ngadu lah dibilang. Nggak pernah bela. Maksudnya nggak bela. Ada nggak satu momen, satu saat bagus dibela? Pernah nggak? Singkat bagus. Pernah juga. Pernah pas ya udah ditegur. Udah tegur, siapa yang tegur? Benar. Oh, bunda datang ke sekolah. Waktu udah gitu ya. Pernah juga kan lagi makan sama nih. Ini apa nih kasusnya, dibully juga? Enggak, Oh, dibela. bukan. Jadi? Ya kayak gitu. Kan pas bagus kan lagi makan sama lah nih pas istirahat. Ya masih ada satu guru yang minta. Guru yang minta. Sebenarnya bagus nggak apa-apa sih kan. Gak apa-apa. Ya bagus kan makan telur pakai ya kan nasi uduk itu kan. Masih uduk, masih gurih. Ya nasi gurih lah. Pakai telur sambal apa? Telur balado. Ya telur gulai gitu. Kan bagus makan sedikit cuman setengahnya hilang. Setengahnya hilang telurnya. Yang nyuri siapa? Bukan yang nyuri, yang ngambil siapa? Ibuku Ada bilang nggak? bilang. Gimana bilang? Bagus minta ya. Bagus bilang iya. Tapi diambilnya setengah. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin waktu itu guru bagus juga pengen mengajari konsep berbagi mungkin ya. Mungkin itu nggak apa-apa lah. Terus gini, pernah nggak guru bagus itu manggil bagus itu nggak pakai nama gitu? Nggak pernah nama. Tapi nih ya bagus, aku pernah ingat lah cerita gini. Waktu itu bagus diajakin sama teman bukan nama, apa dipanggil apa? Yang waktu TK bagus waktu itu kan dipanggil nama kan, bukan dipanggil bagus gitu, bukan kan? Bagong. Terus bagus ngadu guru. Apa kata gurunya? Ya memang kamu gendut kok gitu. Ya iya memang gendut, tapi kan gak harus dipanggil Bagong kan? Ya
Ya andai pun apa dibilang ya, apa ya, aku bilang takut salah juga, tapi udah nggak salah yang ini. Yang gini aja intinya, kalau pertemanan itu udah cukup akrab, gak apa-apa sih manggil bukan pakai nama panggilan. Kayak aku sendiri dipanggil waktu SD itu nggak nama panggilan, tapi itu ya sewaktu seiring seiring waktu berjalan lah, nggak ujuk-ujuk setahun 2 tahun pertama di SD langsung gitu. Aku mendapatkan nama lain itu ya waktu kelas 5 kelas 6 SD, udah cukup akrab lah. Sendok, sendok. Aku juga nggak tahu. Ini bagus ya. Waktu aku SD, ada teman aku namanya Muhammad Yunus Peranginangin. Terus kau denger ini dia jadi waktu kelas 5 atau kelas 6 aku lupa. Aku juga nggak tahu. Waktu itu kan teman-temanku cukup banyak atau waktu SD ya. Cukup banyak mereka. Ya, Peranginangin itu marga. Jadi ini flashback sebentar ya. Jadi si Yunus itu sering lah main ke rumah sini, main PS di rumah. Kalau waktu aku SD punya PS, sombong nih ceritanya. Jadi banyak lah teman-temanku main PS, ada 5 sampai 10 orang lah, aku lupa. Jadi entah kenapa si pintar tadi, si Yunus tiba-tiba aja ngasih julukan nama-nama ke kami gitu. Tiba-tiba Ya tiba-tiba satu hari yang indah yang cerah lagi main PS, dia bilang gini, "Do, aku manggil kamu Sendok ya." Hah? Udah gak apa-apa katanya. Terus yang lain-lainnya juga dikasih nama panggilan sama dia. Ada yang panggilannya Peta, ada yang panggilannya Femau, ada yang panggilannya tahap apa lagi aku lupa. kamu ke Peta ini palanya Peta. Enggak sih, enggak kepala Peta. Aku juga nggak tahu kenapa nama dia Peta. Anggota badan dia juga nggak ada yang Peta sebenarnya. Dan si Yunus ini karena marganya Peranginangin, dia bilang sendiri, "Kalian manggil aku Angin ya," katanya. Kami pun oke gitu. Tapi itu kan kejadiannya udah akrab, benar-benar akrab gitu. Dan kalau belum akrab, ya sebaiknya jangan manggil pakai panggilan yang gak enak denger sih. Masa iya kita baru kenalan sama orang tiba-tiba dipanggil yang aneh-aneh, kan gak enak denger ya. Ya di sekolah ini ya, itu pun dah ada nama cewek. Sekarang nih, Ya, SD. sekarang. Ya ini kelas ini Ya. kan ini ada yang kulitnya tuh putih, main putih. Dipanggil ada kawan namanya. Habis dipanggil kawan yang putih itu Cina. Di Cina bukan? Ya bukan, dipanggil gitu. Akrab nggak? Akal. Oh udah nggak apa-apa kalau akrab. Tidak. Dari kelas aku tuh. Oke lah. Jadi gini, bagus. Sekarang bagus kelas berapa udah? Udah SD kelas 4. Masih dibully nggak? Enggak, tapi ya, banyak panggilannya. Ada Dohila, habis itu Tembem. Terus bagus sekarang gimana kok dibully? Ya, apa namanya juga udah akrab, udah bisa mikir gitu. Udah akrab. Tapi pernah nggak ada yang ngebully waktu belum kelas 4 lah, masuk kelas 3, kelas 2, terus bagus lawan itu pernah nggak? Ada Ada. abang-abangan. Abang-abangan juga? Abang itu kawan-kawan yang tadi. Oh, tadi manggil kawan-kawan. Itu berarti bukan ngebully ya, cuma panggilan aja. Panggilan sayang mungkin, panggilan akrab ya. Terus abang-abang tadi bagus apai? Ya kan ngejek gendut baru masuk abang itu baru. Dia anak baru. Ya belum kenal nama, bagus lah. Gitu. Kelas 3 itu. Terus gimana? Itu kan main bola. Dia bilang gendut awas lah gitu. Di situ bagus bilang kan keleng tuh. Keleng itu apa? Hitam. Keling. Di situ habis ada gantian keleng gitu. Terus dia berhenti. Ya. Jadi intinya sekarang bagus kalau dibully ngelawan lah ya. Pernah nggak di SD ini dapat bulian yang bukan verbal tapi fisik? Entah bagus dipukul, entah diapain, pernah nggak? Pernah. Ada juga makan. Berantem. Bagus lawan tuh. Akhirnya dia berhenti sendiri. Ya. Jadi intinya sekarang bagus kalau dibully ngelawan ya. Ya, lawan. Akhirnya mereka diam. Tuh guys. Jadi kalau dibully
lawan, jangan diam aja. Paham. Masa gitu Kak Bagus. Ini tadi ya, barusan aja nih, barusan aja. Dari si Eno itu bilang saya. Apa lanjut aja. Tadi kan di sekolahannya namanya juga ya nongki lah, bukan nongki, apa namanya, kayak Nongkrong lah. ya nongkrong gitu di depan kelas sambil makan gitu Ya, makan pecel. makan pecel. Ada tadi ikan pecel, ada tuh adik kelas 1 namanya ya, jangan lah itu dia ngajain ke ini apa namanya, gendut gitu. Mungkin Bagus. Dia sebenarnya ngejek apa memang nggak tahu nama Bagus? Tahu namanya, cuma diajak aja, tapi ya karena adik kelas biarin aja lah. Masih bocah. Jadi Anda bukan bocah. Ya maksudnya kan Dia lebih bocah. dia kelas 1 berarti. Oh, lebih bocah dia berarti. Oke, udah ya, videonya selesai. Dah. Itu aja ya. Jadi gitu aja lah video speak up-nya Bagus hari ini tentang dia pernah dibully waktu TK. Jadi ya teman-teman, anak TK itu juga bisa jadi korban bully dan juga ngebully. Kenapa? Ini dari ngebully ya, dari pelaku bullying. Mungkin karena pola asuh orang tua di rumah. Cara dia mendapatkan pendidikan di rumah itu mungkin membuat dia menjadi pembuli di sekolah, ataupun karena dia di rumah gak bebas jadi dia pengen melakukan itu di sekolah. Walaupun masih TK bisa aja kan. Jadi itulah pentingnya parenting, pola asuh kita di rumah sebagai orang tua. Aku gak bakal ngomongin parenting karena juga gak ngerti. Satu, belum punya anak. Yang kedua emang ya gak ngerti aja. Ya udah ya, stop. Terus yang pengen aku tekankan sini, untuk kalian yang mungkin saat ini lagi kuliah di keguruan atau pengen jadi guru, tolonglah jangan cuma teori belajarnya doang yang kalian pelajari, tapi tolong pelajari gimana cara kita sebagai guru menghadapi anak didik kita. Jadi setiap anak didik itu kan bisa dididik dengan cara berbeda, nggak sama, tergantung mentalnya masing-masing. Jangan sampai gara-gara kita salah mendidik anak di sekolah, siswa di sekolah, malah siswa tadi menganggap kita itu bukan sebagai orang tua di sekolah gitu. Jadi tolonglah pelajari juga mental-mental setiap siswa. Kalian juga harus sedikit belajar tentang psikologi sih. Biarpun kalian kadang di kampus itu mendapatkannya nggak seberapa dibandingkan sama pendidikan yang lain, tapi tolonglah pelajari juga psikologi siswa gitu. Oke lah, segitu aja kali ini dari aku Dodo dan juga Bagus genteng. ya terserah. Kalau kalian suka pembahasan kayak gini, bolehlah di apa? Subscribe, Terus di like, jangan lupa di komen, oke semuanya. share. Share juga ya.